Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana algoritma Gauss Seidel di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, kelompok kami terdiri dari saya, Naufal Abror, kemudian ada Fahru Rizal Tirtasetyo, ada Dimas Aprianto, kemudian ada Nugroho Danu, dan terakhir ada Dava Alifandra. Selanjutnya, pertama, kita akan menjelaskan kita akan menjelaskan flowchart dari algoritma yang kita buat. Kepada Farul Rizal, dipersilakan. Oke, pertama-tama kita mulai dari start. Nah, dalam start itu kita terbagi jadi 4, yaitu input X1, input Y1, input Z1, input H1. Nah, di sini dari input X1 ini kita bisa turun lagi ke input X2, ke input X3. Dan untuk input Y1 juga bisa turun lagi, itu untuk input Y2, input Y3. Dan input Z1 bisa turun juga, itu untuk input Z2 dan Z3. Dan input H1 itu bisa turun lagi menjadi input H2 dan input H3. Nah, dalam input X1, Y1, Z1, H1 itu kita bisa nyambung. Nah, untuk di situ kita turun ke input H3. H3 turun menjadi F3 sama dengan lambda X, Y, Z dalam kurung HC3 min dalam kurung XC3 kali X tutup kurung min dalam kurung YC3 kali Y tutup kurung bagi ZC1. Nah, di sini juga terdapat penurunan di X2. X2 turun menjadi F2 sama dengan lambda X, Y, Z tutup buka kurung HC2 min XC2 kali X tutup kurung min buka kurung ZC2 kali Z tutup kurung bagi YC2. Nah, untuk input X1 juga kita turun, itu F1 sama dengan lambda XYZ dalam buka kurung HC1 min buka kurung YC1 kali Y tutup kurung min buka kurung ZC1 kali Z tutup kurung bagi XC1. Nah, dalam 3 itu sendiri, F1, F2, F3, kita dapat turun menjadi input variable tolerable error E. Di input tolerable E sendiri kita turun menjadi implementasi of Gauss-Seidel iteration print plus garis miring N, count, garis miring TX, garis miring TY, garis miring TZ, garis miring N. Nah, di sini juga kita turun menjadi while condition X1 sama dengan F1 X0 Y0 Z0. Oh, oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Ya, oke. Di sini kita ulang lagi ya untuk yang dari yang tiga tadi F1, F2, F3 itu adalah proses untuk menunjukkan iterasi dari algoritma Gauss-Seidel tersebut. Nah, untuk selanjutnya hal yang kita lakukan adalah menentukan tolerable error atau error yang dapat ditoleransi algoritma tersebut. Contohlah di sini kita input untuk 0,001. Nah, setelah itu dia akan mengeluarkan output dari implementasi iterasi Gauss-Seidel tersebut, yang dimana perintahnya adalah print \n count \tx ty tz \n, yang dimana x, y, z tersebut adalah inputan dari proses sebelumnya. Nah, selanjutnya
adalah proses perhitungannya ya. Jadi setelah kita menghitung iterasi, kita menghitung hitungan utamanya yang dimana mencari kemungkinan error terkecil, yang dimana di sini kita menggunakan while condition. Nah, X1, Y1, dan Z1 yang dimana input awalnya itu semua 0. Sebelum kita masuk ke dalam iterasi, input dari X, Y, Z itu semua 0 ya. Nah, jika sudah melewati proses perhitungan utamanya untuk mencari kemungkinan error terkecil, langsung saja outputnya akan keluar dari hasil perhitungan tersebut. Yang dimana print \n solution X sama dengan %0, 3F, Y sama dengan %0,3F, dan Z sama dengan %0,3F. \n persen dalam kurung X1, Y1, dan Z1. Setelah mengeluarkan output tersebut, maka proses sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju ke sumber programnya ya, yang akan dibawakan oleh teman saya yang lain. Oke, pada kesempatan ini saya Dimas Aprilanto ingin menjelaskan tentang program dari GoSaddle yang kita buat. Yang pertama, program GoSaddle itu kita memprint program GoSaddle dengan cara print X1 plus Y1 min Z1 H1, print X2 plus Y2 min Z2 sama dengan H2, lalu print X3 plus Y3 plus Z3 sama dengan H3. Lalu kita melakukan masukan inputan. Nah, di sini kita melakukan inputan ya, yaitu XC1, kita melakukan inputan sama dengan X1, yang YC2 inputan dengan Y1, lalu ZC1 diberi inputan dengan nama Z1, lalu HC1 diberi inputan dengan nama H1, lalu XC2 bakal terinput ke X2, dan YC2 akan diinput ke Y2, dan ZC2 akan diinput ke Z2, dan HC2 akan diinput ke H2. Lalu selanjutnya itu ada XC3 yang bakal terinput ke X3, dan YC3 akan terinput ke Y3, ZC3 akan terinput ke Z3, dan HC3 akan terinput di H3. Nah, di sini transformasi untuk dimasukkan ke iterasi GoSaddle dengan F1 lambda X, Y, Z, buka kurung HC1 sama dengan buka kurung HC1 dikurang YC1 kali Y, tutup kurung, ditambah buka kurung ZC1 dikali Z, tutup kurung, slash XC1. Nah, di F2 sama dengan lambda X, Y, Z, buka kurung HC2 dikurang XC, tutup buka kurung XC2 dikali X, tutup kurung, ditambah buka kurung ZC2 dikali Z, tutup kurung, slash YC2. Lalu ada F3 sama dengan lambda X dikurang X, Y, Z, titik 2, buka kurung HC3 dikurang buka kurung XC3 dikali X, tutup kurung, min buka kurung YC3 dikali Y, tutup kurung, slash ZC3. Nah, selanjutnya ada setup X, Y, Z lama, yang X0-nya sama dengan 0, Y0-nya sama dengan 0, dan Z0-nya sama dengan 0, dan count sama dengan 1. Nah, di sini kita input error toleransinya, yang dimana enter tolerable error. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naufal Abror. Oke, selanjutnya kita akan coding untuk mengimplementasikan GoSaddle iteration ke dalam Python kita. Nah, jadi pertama kita print hasilnya dulu ini, count tx, terus slash ty, slash tz, kemudian slash n ini untuk spasi ke bawah gitu ya. Kemudian kita conditionnya kita sama dengan true run. Setelah itu dari situ kita buat
well condition dari yang sudah kita buat di atas. Jadi ketika X1 sama dengan F1, X0, Y0, Z0. Kemudian kedua Y1 sama dengan F2, buka kurung X1, Y0, Z0. Kemudian Z1 sama dengan F3, buka kurung X1, Y1, Z0. Selanjutnya, setelah itu kita print hasilnya, count X1, Y1, Z1. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengurangan X, Y, Z yang lama dengan yang baru. Jadi X0 ini sebagai X lama, kemudian X1 ini adalah X yang barunya. Jadi S1 sama dengan X0 min X1, E2 sama dengan Y0 min Y1, E3 Z0 min Z1. Kemudian setelah itu kita akan melakukan looping dengan sintaks count plus sama dengan 1 atau 1 gitu kan. X0 sama dengan X1, Y0 sama dengan Y1, Z0 sama dengan Z1. Untuk kondisinya S1 lebih besar dari E dan E2 lebih besar dari E dan E3 lebih besar dari E. Boleh ke bawah scroll. Nah, selanjutnya menampilkan hasil akhir dengan cara print X1, Y1, dan Z1. Selanjutnya akan didemokan oleh Dava Livandra. Oke, ini hasil codingnya akan kita coba running dulu. Nah, oke. Ini saya coba sandingkan codingan sama runningnya. Di sini kita disuruh masukin X1, X2 sampai ke X1, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, X sama X3, Y2 sama Z3. Di sini karena ini Gauss saddle, jadi kita masukkan variabel itu ada aturannya ya. Jadi kalau Gauss saddle itu dia harus hasil yang paling besarnya harus diagonal. Jadi nanti hasil di X1, hasil di Y2, dan hasil di Z3 itu harus lebih besar daripada yang lainnya. Di sini saya coba masukkan angka 12 untuk X1, lalu 2 untuk Y1, dan 5 untuk Z1. Dan hasilnya saya menggunakan angka 16. Nah, untuk X2 saya menggunakan 3, lalu 14, lalu 2, dan 18. Untuk X3 saya menggunakan 1, Y-nya 5, Z-nya 8. Dan dia menghasilkannya 20. Nah, seperti di codingannya setelah kita memasukkan, itu nanti dia akan ditransformasi, angka-angka ini akan ditransformasi menjadi seperti ini. Lalu kita masukkan lagi toleransi errornya. Di sini saya mau toleransi errornya 0,001. Oke. Sudah sesuai seperti codingannya ya. Jadi setelah kita masukkan toleransi error, kita akan diperlihatkan XYZ loopingnya. Sampai akhirnya ketemu solusinya XYZ sesuai dengan toleransi error yang kita sudah batasi. Jadi di sini setelah angka-angka ini kita rubah menjadi seperti ini, lalu dimasukin ke rumus iterasi seperti ini, lalu di looping sesuai dengan batasannya, sesuai dengan condition errornya yaitu 0,01, akhirnya ditemukan X, Y, dan Z barunya yaitu X-nya 1,801, Y-nya 1,124, dan Z-nya 1,5572. Baik, sepertinya sekian saja presentasi kami pada kesempatan kali ini.
selanjutnya akan ditutup oleh Noval Abror. Oke, terima kasih kepada Dava yang sudah mendemokan aplikasi dari pemrograman Python penghitungan Gauss Seidel. Oke, mungkin sekian saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari dalam program, kemudian perkataan atau kalimat yang kami sampaikan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.